Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah tawaf? Aneh ya, manusia berbondong-bondong datang ke sana, laksana magnet, laksana besi yang menarik sesuatu, dan kemudian manusia tertarik kesedot ke sana. Meskipun dia bukan magnet, tapi ada sebuah gravitasi spiritual yang menarik kita. Sekarang sebelum saya bahas, coba saya tanya dulu. Semua pasti juga terkena gravitasi ini. Satu, gravitasi tentang keadilan. Semua manusia pasti bergerak mencari keadilan. Benar? Manusia mencari kasih sayang. Siapapun manusia akan tergerak, terdorong mencari kasih sayang itu. Dia laksana magnet yang menggerakkan. Manusia senantiasa suka kepada kesabaran. Dia laksana magnet yang menarik kepada kesabaran. Artinya, ada sebuah nilai-nilai spiritual yang selalu saja menjadi magnet. Kalau Anda nonton film Titanic, cerita tentang kesetiaan, maka dia jadi magnet. Filmnya di top box office. Atau mungkin nonton film Saving Private Ryan, cerita tentang kesetiaan dan keberanian serta pengorbanan. Semua datang ke sana dan film itu menjadi besar. Atau mungkin kisah tentang Romeo dan Juliet, cinta dan kesetiaan, maka buku itu menjadi bestseller, menjadi novel kelas dunia. Apa saja cerita tentang kejujuran, keadilan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran, kesyukuran, kreativitas, komitmen, tanggung jawab, pasti dia menjadi magnet. Artinya, ada sebuah gravitasi yang menarik manusia menuju ke arah titik tersebut. Nah sekarang, gravitasi tersebut divisualisasikan. Divisualisasikan dalam bentuk kumparan yang disebut dengan Ka'bah. Manusia akan terus tersedot mencari kebenaran, mencari keadilan, mencari ketentraman yang pada akhirnya satu kata, damai, tentram, bahagia. Namun tidak mudah mencapai itu, terlalu banyak penghalang yang menutupinya. Kadang-kadang rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita dihalangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian rasa kebenaran, keadilan diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang lain, jabatan, kekuasaan, dan seterusnya. Apa kesimpulannya? Bahwa hidup manusia akan menghadapi sebuah pertarungan abadi. Hidup manusia akan senantiasa akan menghadapi juga penyembelihan abadi. Bukan lagi sekali seumur hidup, tapi sudah jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik manusia akan terus dipenuhi dengan pertarungan untuk menuju ke arah kebahagiaan itu. Ingat, bahwa apa yang divisualisasikan tersimpan. Kemudian apa yang diafirmasi tersimpan. Dan apa saja yang dengan perasaan tersimpan. Manusia harus bergerak berputar 7 kali tiada henti. Melambangkan bahwa untuk menuju arah kebenaran hakikat tidak bisa langsung menjadi garis lurus. Tetapi dia harus terus berputar, bergerak, bergerak tiada henti. Dan di dalam pergerakan menuju ke arah kebenaran tersebut, di situ terjadi penyembelihan yang tiada henti. Artinya kisah penyembelihan Ibrahim dan Ismail bukanlah kisah yang hanya setahun sekali. Tapi waktu demi waktu hal itu terjadi. Ketika kita mendapatkan amanah sebagai hakim atau jaksa, yang harus menuju tawaf, gravitasi, kejujuran, keadilan, maka sembelihannya adalah tawaran orang untuk memberi uang demi untuk supaya mendapatkan pembebasan setelah ia berbuat kesalahan. Kemampuan kita untuk menyembelih tersebut, kemampuan kita untuk terus hidup bersama dengan tawaran dan menuju kebenaran, melahirkan satu gerakan yang disebut tawaf. Pada saat itulah manusia berputar. 1 kali putaran, 2 kali putaran. Terus dalam perjalanan tersebut
kita diingatkan kisah Ibrahim dan Ismail. Dalam pergerakan tersebut kita diingatkan tentang penyembelihan, di mana kasih sayang dan cinta semuanya hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan bahwa sesungguhnya pertarungan antara kebaikan dan keburukan akan terus abadi. Dan pertarungan tersebut tidak kemana-mana, berada dalam perjalanan manusia menuju arah kiblat. Dan arah kiblat tidak bisa kita datangi dengan cara yang langsung, kecuali dengan bertawaf, karena dia harus dilalui dengan tahapan demi tahapan. Setiap tahapan adalah arah mendekat ke arah kebenaran. Setiap putaran adalah satu tantangan yang harus dihadapi. Setiap putaran mungkin ada sembelihan besar atau sembelihan kecil yang ada di sana. Namun tetaplah wajah kita hadapkan ke arah kiblat. Karena disitulah letak penyembelihan yang abadi. Penyembelihan tersebut berada pada 3 dimensi. Dimensi ula, dimensi wusta, dimensi akobah. Penyembelihan fisik yang kecil, penyembelihan jiwa, dan penyembelihan berhala-berhala besar yang harus kita lakukan. Maka teruslah berputar, maka teruslah bertawaf, karena kita akan terus menjalankan kehidupan hingga akhirnya menuju pertemuan abadi. Ketika tawaf wada dan Anda tak pernah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.